Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak, Ibu yang telah berhadir menuntut ilmu karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya, insyaAllah. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih membicarakan fadilah surat Al-Kahfi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan tentang beberapa fadilahnya, yaitu orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam apapun, di jam manapun, maka akan menimbulkan ketenangan hati. Berdasarkan hadis yang telah kita bacakan riwayat Bukhari, bahawa salah seorang sahabat pernah membaca, kemudian awan turun dan semakin turun sampai dia merasa ada sesuatu yang aneh. Lalu Rasulullah dilaporkan tentang berita ini. Kata Rasulullah, itu adalah ketenangan yang Allah turunkan. Kemudian fadilah berikutnya yang sudah kita bahas, siapa yang membaca surat Kahfi di malam Jumaat maka akan mendapatkan cahaya antara dirinya dan Kaabah. Sekali lagi perlu kita jelaskan, ini bukan cahaya yang bentuknya sinar seperti lampu, tetapi ini kiasan dari Rasulullah melambangkan kebaikan yang begitu luasnya antara, sampai seperti jarak antara dia dan Kaabah. Kemudian yang membaca surat Kahfi di malam Jumaat akan mendapatkan cahaya di antara dua Jumaat. Itu sama kiasan dari Rasulullah tentang kebaikan yang akan dilakukan oleh orang yang membaca surat Kahfi. Kemudian yang membaca surat Kahfi di malam Jumaat diampuni dosanya di antara dua Jumaat. Sekali lagi perlu kita jelaskan bahawa maksud diampuni di antara dua Jumaat bukan rekomendasi setelah baca surat Kahfi boleh melakukan dosa dengan jaminan sudah diampunkan ke Jumaat berikutnya. Bukan begitu maksudnya. Tapi siapa yang membaca surat Kahfi di Jumaat ini, maka Allah akan hindarkan dia untuk terjatuh ke dalam dosa besar sampai Jumaat yang akan datang. Jadi dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tersisa kita terputus karena waktu, yaitu fadilah yang kelima dari surat Kahfi, yaitu barang siapa yang membaca dengan rutin atau menghafalnya lebih baik, yaitu 10 ayat pertama dari akhir surat Kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i. Jadi ada dua berita dari Nabi, boleh 10 di awal, boleh 10 terakhir. Rasulullah mengatakan, man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi, barang siapa yang menghafal atau menjaga, hafidha menghafal, menjaga. Kalau menghafal lebih baik, kalau menjaga menjadi bacaan rutinnya. 10 ayat min awali surah Al-Kahfi, 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima min Dajjal, dijamin dia akan lepas, selamat, terlindungi dari fitnah Dajjal. Nabi kalau mengatakan sesuatu,
maka tidak mungkin dia mengatakannya karena meraba-raba maksudnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua kalimat Nabi itu keluar dari wahyu Allah. Cuma ada yang dikhususkan bahagian yang diturunkan ke Nabi menjadi Al-Quran. Ada yang redaksi dari kalam Allah tidak dirubah, tapi yang mengeluarkannya adalah mulut Nabi. Ini disebut hadis qudsi. Jadi Nabi yang mengatakan qala Allahu azza wa jalla, Allah berkata. Ini sudah hadis qudsi. Satu versi lagi, Allah yang memberi pengetahuan itu kepada Nabi, lalu Nabi mengeluarkan dengan redaksinya sendiri, kalimatnya sendiri. Dan kalimat Nabi terjaga dari lisan yang buruk. Ini benar-benar hadis Nabi SAW. Jadi Nabi ini tidak pernah berbohong atas apa yang telah dia katakan. Sebelum jadi Nabi pun tidak pernah berbohong, apalagi setelah menjadi Nabi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keadaan ketika datangnya Dajjal, dan ini sekaligus menyebutkan perlindungannya melalui surat Kahfi. Kata Rasulullah SAW, ini dari Jabir bin Abdullah dengan derajat yang sahih, yakhruj wa ana fikum fa ana hajjijuhu dunakum. Kata Rasulullah, nanti kalau seandainya Dajjal itu keluar dan aku masih berada di antara kalian, maka akulah yang membelanya, akulah yang membela kalian darinya. Jadi Nabi sudah mengikrarkan seandainya Allah izinkan aku masih hidup. Ini menunjukkan Nabi sendiri tidak tahu berapa umurnya, karena benar-benar masalah umur rahasia Allah. Jadi beliau tidak tahu berapa umur yang telah ditentukan Allah untuknya. Jadi beliau mengatakan, seandainya aku masih hidup dan Dajjal keluar di waktu aku masih ada, akulah yang akan membela kalian darinya. Wa in yakhruj wa lastu fikum, dan seandainya Dajjal itu keluar dan aku tidak lagi berada di antara kalian, artinya apabila aku telah meninggal dunia, famru'un hajijun nafsi, maka semua orang silahkan belalah diri masing-masing. Jadi ini bagaikan nasihat seorang guru kepada muridnya. Jadi kalau saya ada, saya maju ke depan. Kalau saya tidak ada, maka belalah masing-masing. Tentunya diberikan jurus untuk membela diri masing-masing. Makanya dalam filem manapun, bagi yang suka nonton filem silat, itu nasihat terakhir guru menurunkan semua ilmu di ujungnya. Jadi waktu mau mati baru diturunkan semuanya. Itu kalau filem-filem. Jadi Nabi memberi perisai kepada kita. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Kalau aku tidak ada, maka Allah lah yang menjadi pembela setiap muslim sebagai penggantiku. Artinya Nabi menyerahkan urusan kepada Allah kalau Nabi sudah meninggal dunia. Lalu Nabi mengatakan, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih suratil kahfi. Nanti siapa yang bertemu dengan Dajjal atau hidup di masa Dajjal, maka falyaqra alaihi, bacakan di depannya fawatih surat Al-Kahfi, pembukaan surat Al-Kahfi. Fa innaha jiwarukum min fitnatihi, itulah pembelamu dari fitnahnya. Jadi Nabi sudah kasih perisai, di akhir zaman kalau turunnya Dajjal, bacalah awal surat Kahfi. Maka tadi berhubungan dengan hadis yang pertama, yang diutamakan 10 ayat pertama dari surat Kahfi. Kalau bisa dihafal. Kalau tidak bisa hafal karena sudah berumur lanjut, ayat 1 dihafal, begitu masuk ayat 2, ayat 1 hilang.
Balik lagi ke ayat 1, ayat 2 hilang. Belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas angin. Begitu tertulis gak ada, tulis gak ada. Yang tinggal apa? Gaji pensiun. Itu yang tidak hilang. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qulna, kami, artinya yang meriwayatkan hadis para sahabat bertanya, wa ma lubsuhu fil ard? Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di muka bumi? Qala, jadi kan sahabat khawatir, apakah terlalu lama fitnah Dajjal? Lalu mereka bertanya, berapa lama Dajjal tinggal di muka bumi? Qala, Rasulullah berkata, 40 yauman, hanya 40 hari saja. 40 hari tidak lama, Pak. Kita kemarin baru habis Ramadan, ini sudah habis Syawal. Ada yang belum sempat puasa Syawal. Habis Syawal, hana tempat ke puasa Syawal. Masya Allah. Jadi 40 hari kata Nabi. Ternyata 40 hari itu hitungannya berbeda. Yaumun kasanatin, hari pertama itu seperti hitungan setahun. Hari pertama Dajjal berada di muka bumi, hitungannya seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, hari kedua hitungannya seperti sebulan. Wa yaumun kajum'atin, dan hari ketiga hitungannya seperti satu minggu atau satu Jumat. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, baru hari keempat kembali seperti hari-harimu. Nah, ini Bapak Ibu maka Allah, tentunya sahabat mulai berfikir, kalau satu hari seperti setahun, menunjukkan bahawa dari pagi itu sampai menjelang pagi itu ukurannya seperti 360 hari atau 359 hari dalam hitungan Qamariyah. Hari kedua mulai dari pagi sampai ke pagi itu hitungannya sampai sebulan. Menunggu dari pagi ke pagi itu hari pertama setahun. Jadi Dajjal berkeliling hari itu Masya Allah setahun hari pertama. Makanya Dajjal sering disambung dengan kalimat Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau baca kitab-kitab tentang Isya'at Al-Kubra, tentang tanda-tanda kiamat kubra, itu disebutkan kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih. Salah satu pendapat ulama yang paling masyhur adalah masaha, artinya menyapu. Jadi kalau bahasa Arab itu masaha, menyapu. Al-Masih yang menyapu bumi. Jadi maksudnya disebut dengan Al-Masih, dia akan bergerak menyapu seluruh permukaan bumi. Dia akan masuk ke seluruh area kecuali Makkah dan Madinah. Dengan izin Allah, dijaga oleh para malaikat. Jadi Dajjal tidak bisa masuk Makkah dan Madinah. Ada rencana tinggal Makkah Madinah menjelang Dajjal turun. Masalahnya belum tentu diterima oleh pihak Arab Saudi. Jadi jemaah mereka Allah, faqulna, karena bayangan seperti itu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal yaumul ladzi kasanatin, ini yang hari satu hari seperti setahun yang kita hitung, atakfina fihi salatu yaumin wa lailah, apakah kita, bagaimana cara kita melakukan salat satu hari satu malam itu, 5 waktu itu? Qala, kata Rasulullah, iqdiru lahu qadrah, tinggal hitung waktu-waktu yang telah biasa engkau lakukan. Jadi tetap hitungan waktunya. Jadi dari subuh, ketika datang subuh itu harus nunggu. Jadi tidak, dalam pendapat sebagian ulama mengatakan tidak ada habis salat subuh nunggu duhur, itu bisa jadi hari ke-100 baru masuk duhur. Jadi nunggunya tetap ketika matahari sudah tergelincir. Hitunglah seperti hari-hari kalian menghitungnya, kata Rasulullah. Setelah hari-hari tersebut, jadi memang ini hari-hari yang aneh Bapak Ibu maka Allah, dan itu mudah terjadi dengan izin Allah. Allah bisa rubah apapun. Kita awal-awal tsunami musim berubah,
Tidak jelas lagi mana musim hujan, tidak jelas lagi mana musim panas. Awal-awal tsunami di Berber tiba-tiba musim panas, setelah itu tiba-tiba musim hujan. Itu baru kecil Allah lakukan. Allah bisa buat sebesar-besarnya pergantian, dan itu mudah bagi Allah. Membulak-balikkan bumi mudah bagi Allah. Allah bisa buat matahari yang terbit dari sebelah timur menjadi terbit dari sebelah barat. Lalu kemudian setelah hari-hari tersebut, kata Rasulullah, summa. Rasulullah memakai summa. Jadi dalam bahasa Arab antara fa dan summa punya perbezaan maksud. Kalau dipakai fa, maka itu tidak ada jeda. Kalau dipakai summa, ada jedanya. Jadi fa setelah lakukan satu perbuatan langsung masuk perbuatan lain, itu fa. Kalau summa itu ada jeda. Itu ada jedanya. Sama dengan kalimat ba'da dengan aqbu. Kalau ba'da itu ada jeda, kalau aqbu tidak ada jeda. Makanya zikir setelah salat itu disebut dengan muaqibatus salat. Zikir-zikir aqbus salat, maksudnya habis salat langsung zikir. Jadi tidak ada jeda. Jadi jangan bicara dulu, dan nanti salat sunnah itu dilakukan setelah berzikir. Summa, kemudian setelah hari-hari itu berlalu, yanzilu Isa bin Maryam 'indal manaratil bayda syarqiyyin Dimashq. Setelah Dajjal turun selama hari-hari yang ditentukan Allah, lalu tidak lama kemudian baru turunlah Isa alaihi salam, Isa bin Maryam. Di mana dia turun? Di Menara Putih di Damaskus, di sebelah timur Damaskus, Syria. Fayudrikuhu 'inda babil luddin fayaqtuluhu. Isa kemudian mengejar Dajjal sampai ke bab Lud. Ahli sejarah mengatakan bab Lud, pintu Lud ada di salah satu pintu Masjidil Aqsa. Wallahu alam, nama-nama pintu saya tidak tahu semuanya kerana kita tidak berkunjung ke sana. Tapi ada salah satu pintu yang disebut dengan Babul Lud. Bukan Lut, bukan Nabi Lut, Luddun. Wallahu alam, dari mana asal katanya Allah alam. Disitulah Isa menemukan Dajjal yang bersembunyi dari kejaran Isa alaihi salam. Nah kemudian fayaqtuluhu, lalu kemudian Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Jadi ujung cerita tentang Dajjal kita sudah tahu. Rasulullah yang memberitahunya, dia akan terbunuh. Ada orang yang mengatakan alhamdulillah terbunuh juga akhirnya. Betul dia terbunuh, tapi yang menjadi dahsyat adalah fitnahnya. Bisa jadi sebelum dia terbunuh kita telah terjebak ke dalam fitnahnya. Fitnah ini yang lebih penting kita perhatikan daripada proses pembunuhan. Usaha pembunuhan itu pasti dibunuh oleh Nabi Isa. Nanti ada hadis yang menyebutkan bersama Imam Mahdi. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah hadis-hadis ini, jadi kita tahu dulu bahawa ternyata begitu pentingnya membaca surat Kahfi di malam Jumaat atau setiap hari, terutama awal 10 awal atau 10 akhir, untuk menjaga-jaga diri dan keluarga dari fitnah Dajjal. Kita ini berada di akhir zaman. Semua yang kita baca ini akan turun mendekat ke kita. Kalau tidak terjadi pada masa kita, terjadi pada anak, paling kurang ke cucu kita mungkin sudah terjadi. Karena ini tidak lama lagi, semua yang Allah kabarkan, Nabi kabarkan telah datang. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan yang jarang terfikirkan oleh orang banyak, kenapa surat Kahfi yang disuruh baca, padahal dalam surat Kahfi tidak dibicarakan masalah Dajjal? Apa hubungan surat Kahfi dengan persiapan menghadapi Dajjal? Kenapa enggak surat-surat yang lain yang juga bahkan hadis-hadis tidak ada yang mengatakan surat lain, ya. Tapi andalannya surat Kahfi. Dalam surat Yasin tidak disebutkan Dajjal. Nah, sebelum kita bicarakan itu, ada orang yang bertanya,
Biasanya di mana-mana pengajian ditanya. Kita belajar fadilah, salah satu yang banyak fadilah tadi disebutkan malam Jumat baca surah Kahfi. Pasti nanti kalau diberikan kesempatan ada yang bertanya, bagaimana dengan kebiasaan kita membaca surat Yasin? Kita belum sampai ke fadilah surat Yasin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau model pertanyaan mana yang lebih benar, baca surat Kahfi atau Yasin, pertanyaan itu agak sedikit rancu. Maka sebaiknya yang ditanyakan adalah mana yang lebih utama, membaca surat Kahfi atau Yasin. Jadi perlu kita kabarkan lebih dahulu bahawa tidak ada dosanya membaca surat Yasin. Jadi tolong jangan labelkan bid'ah pada teman-teman kita yang membaca surat Yasin. Karena setiap surat berdasarkan secara umum, semua ayat, semua surat kalau dibaca kapanpun, malam apapun, tetap dapat pahala per huruf, dapat 10, tetap dapat. Aneh kalau tiba-tiba ada orang baca surat Yasin kemudian kita bid'ahkan, dia berubah jadi dosa, kan aneh. Jadi kalau orang baca surat Yasin lalu kita katakan bid'ah, karena kalimat bid'ah yang dimaksud, pasti yang dimaksud adalah dhalalah dalam pemahaman itu. Apakah berdosa orang baca surat Yasin? Tidak, Bapak Ibu melaka Allah, tidak. Cuma yang perlu dipahami, kalau ditanya mana lebih utama, nah, melihat hadis yang ditargetkan khusus malam Jumat itu Kahfi. Sedangkan Yasin ada satu hadis yang Rasulullah mengatakan, yang Rasulullah dikabarkan hendaknya membaca surat Hamim Dukhan dengan Yasin. Itu pun hampir semua ulama hadis menyebutkan dhaif. Tapi walaupun begitu, bacaan Yasin itu ada satu hadis yang menyebutkan tentang di setiap malam baca Yasin itu bisa diampunkan dosa. Dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi menuliskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, di satu malam, enggak disebutkan malam Jumat, di satu malam, ibtigha' wajhillah, benar-benar berharap keridhaan dari Allah, ghufira lahu, maka Allah bisa ampunkan dosa-dosanya. Tentunya yang dimaksudlah dosa kecil, karena dosa besar selalu diiringi dengan taubatan nasuha. Nah, hadis ini ternyata banyak ulama yang menyebutkan, ada yang mengatakan ini sampai ke dalam derajat hadis hasan. Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahawa hadis ini tidak bisa masuk ke dalam kitab-kitab hadis palsu karena banyak penguat, dan beliau menganggap hadis ini sahih. Jadi kalau begitu sebenarnya tidak bermasalah. Oh, mau baca Yasin sekali kemudian pindah ke Kahfi, tidak masalah. Cuma kalau ditanya mana lebih utama, langsung 3 hadis menyebutkan bacalah ya Kahfi malam Jumat, bacalah. Jadi langsung disebutkan malam Jumat, malam Jumat, malam Jumat. Dia dapat fadilah bercahaya, dapat pengampunan di antara 2 Jumat. Jadi sebenarnya hanya berbicara tentang mana yang lebih afdal. Kalau kita sudah tahu, maka mengambil yang lebih afdal adalah lebih utama. Mungkin orang pertama tidak terbiasa baca surat Kahfi, yang kedua memang lebih panjang daripada Yasin, dan kalimah-kalimahnya kalau tidak terbiasa terasa lebih sulit. Tapi harus dipaksa, harus dipaksa. Kalau tidak terbiasa dipaksa, susah untuk dibaca. Ada yang sudah 2 tahun dia coba baca surat Kahfi, cuma terputus selalu di lembaran kedua, hantuk terus. Jadi berhenti sebentar, karena sudah capek berhenti, kemudian mau coba sambung sudah sibuk, masuk kantor lagi, kemudian begini, enggak sampai-sampai. Ingat bahawa kita sudah katakan, karena Rasulullah mengatakan yang membaca 1 surat Kahfi. Jadi kalau enggak sampai, enggak dapat fadilah itu, cuma dapat fadilah per huruf. Cara bacanya boleh dicicil, tidak mesti sekali pukul langsung habis sampai terengah-engah, tidak mesti. Saya takut yang diabetes atau yang punya masalah enggak sanggup lagi, menyerah. Tidak mesti, Pak, boleh dicicil.
pagi satu lembar, sambung duha satu lembar, dan seterusnya. Yang penting sebelum terbenam matahari hari Jumaat, usahakan sudah selesai kafi. Sudah selesai kafi. Maka segala sesuatu menjadi biasa kalau sudah dibiasakan. Nah, baik, kita kembali jemaah maka Allah. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa disuruh baca surat kafi yang menjadi pelindung dari fitnah Dajjal? Apa hubungannya antara surat kafi dengan pelindungan dari Dajjal? Nah, ini ternyata kalau kita baca tafsir, baca keterangan-keterangan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, ternyata dalam sekali, Pak. Hubungannya harus dilihat dari keseluruhan surat. Baik, kita lihat. Yang pertama, di dalam surat Kahfi, ini akan menceritakan hubungan kenapa surat Kahfi menjadi pelindung dari Dajjal. Lihat pertama isi kandungan surat Kahfi. Maka dia berbicara tentang 4 kisah utama. Yang pertama dia bicara tentang Ashabul Kahfi. Apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi? Mempertahankan akidah, mempertahankan agama, istiqamah sampai melarikan diri dari raja, karena mereka minoritas, cuma 7 orang, berada di tengah mayoritas kekafiran, lari menyelamatkan agama. Jadi ini bicara yang pertama tentang akidah, orang-orang yang mempertahankan akidah. Kemudian kisah kedua, kisah pemilik 2 kebun yang menceritakan tentang fitnah kekayaan. Dalam surah Kahfi itu ada kisah tentang orang yang memiliki kebun, ya, dan nanti ada yang bersedekah, ada yang tidak mau bersedekah. Kemudian Allah hancurkan kebun orang yang tidak mau bersedekah. Allah bakar begitu saja. Ini fitnah apa? Ini tentang kekayaan yang menjadi fitnah. Allah bicara tentang tamsilan orang kaya punya harta tetapi tidak mengeluarkan hartanya. Ini kekayaan yang jadi fitnah. Sedangkan Allah mengatakan wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu menjadi hal yang membuatmu lalai daripada mengingat Allah. Nah, jadi kisah kedua ini tentang kekayaan yang menjadi fitnah. Orang kalau kaya, lalu kaya itu tidak menjadikannya sebagai bahan fitnah, maka kayanya itu bisa membuat dia semakin mudah masuk surga. Walaupun orang kaya masuk surga selalu antri di belakang orang miskin. Orang kaya dipastikan akan selalu antri di belakang orang miskin yang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala sudah cukup menguji orang miskin yang saleh untuk hidup dalam keadaan bersabar di dunia. Maka Allah tidak lagi uji di saat menuju surga. Allah utamakan mereka. Kita yang kaya walaupun saleh, tapi kita diberi kenikmatan hidup oleh Allah. Kita saleh, berjamaah, Masya Allah, luar biasa, tepat waktu. Kemudian semua amal saleh kita lakukan. Tapi kita berbeda. Kita diberi kenikmatan oleh Allah yang tidak diberi ke orang miskin. Jadi ini fitnah kekayaan, inilah yang diceritakan kisah kedua. Nah, kisah ketiga, inti kisah dari surah Al-Kahfi, yaitu tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi kalau kita baca surat itu, disebut Khidrun. Diambil, ada yang mengatakan diambil dari kalimat hijau, akhdar. Hijau bahasa Arab, akhdar. Nah, kenapa disebut Khidrun? Dalam tafsir disebutkan, saya baca beberapa tafsir, Ibnu Katsir, Tabari dan Al-Qurtubi, saya dapatkan keterangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Khidir kalau dia duduk di satu tempat, kalau dia duduk di atas rumput yang kuning mengering, setelah dia duduk berubah menjadi hijau. Ada yang mengatakan dia selalu memakai jubah hijau. Wallahu a'lam. Karena ini kan cerita masa lalu yang para ulama pun mencoba untuk mendekatkan ijtihadnya, tapi tidak ada yang tahu sebenarnya. Dan itu hasil dari nama Al-Khidr. Jadi bukan Khaydir. Karena kita sudah terbiasa baca komik waktu kecil, Nabi Khaydir. Dalam Al-Quran tafsirannya disebut Khidrun, Nabi Khidir. Pertemuan Nabi Musa dan Khidir menceritakan apa? Tentang fitnah ilmu. Jadi kan sebelum itu backgroundnya, Nabi Musa kan merasa orang yang paling berilmu.
Jadi di balik kelebihan Nabi Musa ada satu sikap yang akan ditegur oleh Allah. Dia merasa bahawa dia paling berilmu. Kemudian barulah Allah suruh berjalan menuju ke satu tempat, pertemuan di antara dua lautan. Lalu kemudian dia dipertemukan dengan Nabi Khidir, dan ternyata Nabi Musa diberi peringatan oleh Allah. Terlalu banyak Nabi Musa yang tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa hanya mengandalkan ilmu zahir. Ketika kapal dilobangi, dia marah. Ini kapal kok dilobangi? Ketika Nabi Khidir dan Musa masuk ke dalam satu kampung, tidak mau diberi makan oleh orang kampung tersebut. Tiba-tiba Khidir membangun satu rumah milik anak yatim. Dibangunnya tembok untuk anak yatim. Nabi Musa protes, tidak perlu bangun itu, karena kita pun tidak dijamu, kita pun diusir dari tempat ini. Beliau selalu berpandangan dengan pandangan zahir. Ternyata ilmu Nabi Khidir diberikan Allah, dia mengetahui apa yang terjadi di balik itu. Ini apa yang mau dibicarakan Allah. Orang berilmu jangan merasa hebat dengan ilmunya. Masih banyak orang lain yang lebih berilmu daripada kita. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Dalam surat Yusuf, di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu, ada yang lebih berilmu. Ini kadang-kadang baru sedikit berilmu, baru bisa bahasa Arab, baru bisa baca kitab, baru bisa ceramah, Masya Allah, sudah merasa sekali bahawa di luar semamanya anak orang lain cilung tak kan, menyokan lung begah kan. Ketika sedikit dipindahkan kitab, langsung tidak tahu. Jadi semua kita ada ilmu. Ustaz berilmu, tapi sadarilah bahawa ada orang lain yang lebih berilmu daripada dia. Dan bisa jadi jemaahnya yang taat duduk di hadapannya lebih berilmu daripada dia. Cuma kerana jemaahnya berilmu, mereka merendahkan dirinya. Di antara bapa ada yang lebih berilmu, cuma kerana ilmunya lebih tinggi daripada ustaznya, beliau merendahkan dirinya, duduk dengar, padahal beliau lebih tahu. Makanya Nabi Musa keceplosan merasa lebih berilmu, dia langsung diberi peringatan oleh Allah. Jadi ini fitnah tentang ilmu. Jangan sombong hanya kerana jebolan pesantren. Karena banyak jebolan pesantren yang kadang-kadang pun jatuh ke dalam maksiat lebih hebat daripada orang yang tidak pernah ke pesantren. Jadi jemaah melakukan Allah, itu inti kisah yang ketiga. Nah, kisah keempat intinya tentang Nabi Zulkarnain yang diminta tolong oleh satu kaum untuk membangun tembok Ya'juj Ma'juj. Nabi Zulkarnain ini diberi ilham oleh Allah untuk membuat tembok, mencampurkan antara besi dan tembaga, dipanaskan lalu dibuat tembok. Wallahu alam di mana tembok ini, wallahu alam. Tapi intinya Nabi Zulkarnain ini adalah raja yang adil. Jadi keempat ini bicara masalah apa? Kisah ini bicara tentang fitnah kekuasaan. Allah ingin contohkan, jadilah seperti Nabi Zulkarnain, menjadi raja di mana-mana. Dia adil, memerintah adil, mempertahankan rakyatnya. Sampai satu rakyat, ada yang mengatakan daerah yang ditempatkan Nabi Zulkarnain untuk membentengi Ya'juj Ma'juj, saya baca dalam satu dua buku, ada yang mengatakan di sekitaran sungai, di sekitaran Amerika Latin, di Amazon, Amerika Selatan. Ada yang mengatakan daerah Amazon itulah tempat Nabi Zulkarnain mendirikan benteng untuk menghalang Ya'juj Ma'juj. Intinya, yang rakyat duduk di ujung pedalaman, dia tetap menyempatkan waktu untuk membela rakyat. Jadi bicara tentang raja-raja yang banyak tidak adil. Allah memberi contoh tentang jadilah seperti Zulkarnain. Nah, baik, empat kisah ini. Kemudian apa hubungannya dengan Dajjal sehingga kita disuruh baca dari empat kisah ini, disuruh ulang-ulang tiap malam Jumaat, disuruh tahu. Ternyata para ulama mengatakan Dajjal turun dengan empat fitnah ini. Ketika Dajjal turun, dia membawa dan merusak orang-orang mukmin dengan empat fitnah ini. Yang pertama tadi fitnah agama. Dia akan palingkan agama dari kita, macam cara, baik dengan kekerasan atau tidak kekerasan. Artinya kita diwajibkan pindah agama. Kalau tidak pindah agama, dia akan menawarkan nerakanya. Sampai kata Rasulullah,
kalau datang Dajjal, dalam hadis, inti daripada hadis, kalau datang Dajjal memaksamu untuk pindah ke dalam agamanya, mengikuti dia, maka kalau disuruh pilih neraka, jadi di tangan kanannya neraka, di tangan kirinya surga, yang dia nampakkan. Kalau pilih agamanya, dia masukkan ke surga di tangannya. Kalau tidak memilih agamanya, dia masukkan ke neraka. Apa kata Rasulullah? Pilihlah nerakanya, maka engkau akan merasa sejuk di dalamnya. Jadi sudah tahu Pak harus lompat ke mana? Lompat ke neraka Dajjal. Dia kata Dajjal nanti, kalau tidak pindah, ku sembelih atau ku masukkan, ku bakar. Kata Rasulullah sudah kasih tahu, pilihlah nerakanya, engkau akan merasa sejuk di dalamnya. Kan teorinya kan enak. Oh begitu, berarti tinggal pilih saja, kan begitu kan? Tapi nanti kenyataannya tidak begitu Pak. Sekarang saja orang jangankan neraka, baru ditawarkan jabatan yang menuju ke neraka, dia terima. Ada orang saleh ditawarkan jabatan yang dia tahu jabatan ini menuju ke neraka Allah, dia terima. Jadi Dajjal bermain dengan fitnah agama, dan ini cocok dengan cara mempertahankan agama oleh Ashabul Kahfi. Kemudian fitnah kedua yaitu fitnah kekayaan. Jadi ditawarkan kekayaan oleh Dajjal orang-orang untuk bisa ingkar kepada Allah. Dajjal ini Allah izinkan memiliki segala-galanya. Dan yang paling mudah tersesat adalah para perempuan, kata Rasulullah. Nah, jadi perempuan itu tak bisa lihat harta, karena begitu memang Allah tanamkan. Makanya begitu Dajjal merubah semua, ini dirubah nih, semua yang kering, kan 3 tahun sebelum datangnya Dajjal musim kering, sampai 1 tahun terakhir kering habis-habisan. Begitu Dajjal turun, Dajjal katakan turun hujan, lalu semua bunga tumbuh, semua pepohonan tumbuh. Langsung yang paling syok, paling hebat, terpesong dengan Dajjal itu para ibu-ibu. Maka harus banyak-banyak buat pengajian ibu-ibu menjelang Dajjal turun. Begitu mereka melihat, ya Allah, ini Rasul, ya Allah, nggak mungkin ini. Bapak Ibu, jangankan Dajjal turun, itu yang menggandakan uang itu siapa kemarin itu? Pangeran apa namanya? Halatho yang menggandakan uang itu. Bapak sama seperti saya, nggak ada yang ingat satu orang pun. Allah, sama-sama kita Bapak. Kanjeng Dimas, Masya Allah. Memang kalau pengikutnya tahu jelas dengan Masya Allah, terima kasih banyak. Bapak Ibu, siapa salah satu pengikutnya? Seorang perempuan yang pernah jadi Sekjen MUI, Dr. Marwah Daud. Masya Allah, itu orang yang dianggap ahli agama, hanya karena melihat lipat gandaan itu berubah. Makanya fitnah nanti adalah kekayaan. Makanya disuruh belajar dulu dari surah Kahfi, belajarlah dari tentang kisah yang disebutkan. Fitnah Dajjal, kemudian fitnah ilmu. Dia akan mampu menyesatkan dengan gaya bicaranya, gaya ilmunya. Allah berikan izin tu dia untuk berdebat. Dia akan tahu cara menyesatkan manusia, metodologinya begini. Dia punya itu. Dan yang terakhir, dia akan membawa fitnah kekuasaan. Di tangannya kuasa. Disitulah kita bertahan, bukan di bawah kepemimpinan seorang yang adil, tapi orang yang sesat. Maka di saat itu Rasulullah mengatakan, gigitlah Al-Quran dan hadis dengan gerahammu. Ketika sudah datang masa itu, gigitlah Al-Quran dan hadis, gigitlah As-Sunnah dengan gerahammu. Disuruh gigit. Kalau disuruh, ini kira-kira gigitnya jadi. Kalau hanya memegang Pak, taruh di bibir, itu ditarik mudah. Karena kuat sekali tarikannya, maka kita harus menggigit. Maka nanti yang terjadi adalah kita akan ditarik dengan kuat, dipaksa untuk keluar dari agama dengan kekuasaan Dajjal yang mempunyai para pengikut-pengikut yang berkuasa. Disitulah disuruh gigit. Makanya belajarlah Al-Quran, belajarlah Sunnah, lalu gigitlah di saat datangnya fitnah terbesar, yaitu fitnah Dajjal. Inilah hubungan kenapa surat Kahfi yang disuruh baca. 4 fitnah Dajjal akan turun dengan melihat apa yang telah Allah kabarkan di dalam surat Al-Kahfi. Maka sering-seringlah membaca surat Kahfi. Tapi nanti seandainya kita merasa ingin pindah ke surat yang lain, sekali-sekali tidak mengapa. Jadi bukan juga sebuah kewajiban. Nah, ini yang perlu kita fahami. Dengan ini maka kita telah mengakhiri tentang fadilah surat
Al-Kahfi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat agar kita semakin bersemangat untuk menghadapi hari-hari datangnya fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.